menerapkan syariat Islam itu adalah salah di dalam dirinya sendiri, karena memang umat Islam sudah bisa salat tanpa dipantau oleh aparat polisi misalnya dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi lemah argumennya. Nah, yang kedua saya kira yang unik dari Hizbut Tahrir, karena mereka begitu beriman kepada khilafah Islamiyah di antara sekian banyak umat Islam yang tidak mengimaninya. Karena kita tahu bahwa rukun Islam dan rukun iman itu tidak masuk di dalamnya khilafah Islamiyah. Jadi nggak apa-apa sebenarnya tidak beriman kepada khilafah Islamiyah. Ya, itu saya kira tidak tepat. Apa yang disampaikan oleh Pak Mursyid ini ngawur ini, nggak ada itu kita beriman pada khalifah itu. Ngawur itu. Rukun iman itu ya 6, nggak ada lagi khilafah. Boleh Anda jabarkan apa sih perbedaannya antara konsep imamah, konsep khilafah? Apakah sama atau apa bedanya? Khalifah, imam, Amirul Mukminin itu bimana wahid, itu satu pengertian sebenarnya. Tapi kalau tadi disinggung-singgung apakah seperti sistem kepausan, tidak juga, karena sistem kepausan itu kan dia hanya pada aspek spiritual saja gitu. Tetapi bahwa umat Katolik seluruh dunia punya pemimpin, saya kira begitu juga semestinya umat Islam gitu. Umat Islam itu punya pemimpin, tapi bukan satu pemimpin, tapi bukan hanya pada aspek spiritual, tapi juga pada aspek non spiritual dalam aspek politik. Bagaimana kita memahami ayat ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, ya kan? Kewajiban kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan kepada ulil amri. Kalau ulil amrinya tidak ada, siapa yang kita maksud dengan ulil amri sekarang ini? Apakah ya kan? Ulil amri harus hanya ada satu atau bergantung pada satu tokoh saja? Jelas sekali kalau kita bicara, kalau kita telaah ya dalil-dalil dalam Al-Qur'an maupun hadis jelas sekali bahwa kita ini makanya saya tadi bilang bahwa ada substansi yang kedua, yaitu ukhuwah, persatuan. Gitu. Kesatuan itu hanya mungkin bila kita punya dua, yaitu institusi dan kepemimpinan gitu. Nah, institusinya itu khilafah, kepemimpinan itu namanya khalifah atau imamah atau amirul mukminin. Gitu. Untuk mengomentari mengenai ulil amri tadi, Mas Maksud saya minta ke Anda. Kita kan sebenarnya sudah punya ulil amri. Ya, ulil absor bahkan. Iya. Presiden kita ini kan sebenarnya sudah ulil amri ya. Oleh karena itu memang kata ulil amri itu sendiri maknanya di dalam kitab-kitab tafsir sangat banyak sekali. Ada yang menyatakan dan tidak harus hanya satu begitu untuk iya, umat tidak Islam harus. Oleh karena itu ini saya kira cara pandang yang berbeda antara Hizbut Tahrir dengan banyak sekali umat Islam. Orang-orang Hizbut Tahrir menyangka bahwa Islam itu menyediakan seperangkat resep yang begitu komplit menyangkut mekanisme di dalam perpolitikan. Tapi banyak umat Islam yang memiliki pandangan bahwa Islam itu hanya berisi Quran, hanya berisi kerangka etik moral di dalam kehidupan. Jadi tidak berisi tentang bagaimana cara mengatur perpolitikan. Karena itu diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Islam untuk menentukan sistem yang mana yang paling baik untuk kehidupan mereka di dunia. Itu yang menjadi prinsip dasarnya kan seperti itu. Dan kalau harus bergantung kepada satu khalifah begitu untuk perpolitikan, bukankah itu akan menjadi sulit karena mungkin setiap negara, setiap bangsa punya budaya politik yang berbeda-beda. Iya, jangankan Indonesia dengan Malaysia dengan Brunei aja kan susah sekali dipertemukan, apalagi mau mempertemukan umat Islam yang ada di Amerika dengan tantangannya yang begitu rupa sebagai kelompok minoritas dan lain-lain. Ya. Tapi sesaat lagi kita akan coba melihat apakah ada kisah sukses dalam sistem khilafah dan kemudian apakah di Indonesia akan mungkin terjadi kisah sukses untuk konsep khilafah. Sesaat lagi dalam Today's Time.